wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan eh, Rahayu, Rayu Sakung Tumati. Hari ini kita Dewan Kesenian Jawa Timur berada di Kota Malang. Kebetulan kita hari ini ingin melaksanakan program kegiatan Jatim Art Forum yang menjadi agenda rutin. Hari ini kita akan berdiskusi, berbincang banyak bersama Sekjen Dewan Kesenian Jawa Timur, Bapak Krisman Hadi. Yang kedua, Departemen Teater, Bapak Eeng namanya. Nama KTP-nya yang kemarin gagal tuh? Hendra Cipta. Hendra Cipta. Biar nanti tidak KTP-nya sampai salah. Hendra Cipta. Yang selanjutnya kita akan berbicara juga dengan narasumber yang luar biasa. Kita datangkan dari luar pulau, yaitu Madura, Bapak Sony. Nah, sebelum nanti kita berbicara dengan departemen, saya akan mengawali berbincang langsung dengan beliau, Bapak Sekjen. Apa sebenarnya capaian dari Jatim Art Forum di tahun 2023 ini, dan mungkin tema yang diangkat adalah jangka kebudayaan. Seperti apa kedalaman Dewan Kesenian Jawa Timur menegaskan capaian-capaian dari program kebudayaan dan kesenian. Kepada Pak Krisman kami persilakan. Ya. Iya. Tiba. Aku parah sih seneng pikir aku malah dipijit baik. Santai ya. Santai. Mending kira enggak apa ya? Enggak apa-apa. Iya, ya saya kira kalau berkaitan dengan tema Jatim Art Forum 2023 jangka kebudayaan itu kan apa kaitannya kita sedang mengambil bagian di dalam gerakan nasional tentang kemajuan kebudayaan. Sebab kita melihat bahwa kebudayaan itu kan adalah salah satu elemen energi yang senantiasa terbarukan. Ya. Nah, sehingga kenapa kita mengambil tema jangka kebudayaan? Itu kan kaitannya dengan kita hendak memperkuat dan memperkokoh tentang kedaulatan, kebinekaan akar tradisi di Indonesia. Jadi paling tidak supaya kebudayaan itu menjadi energi yang terbarukan, yang tiada habis-habisnya bagi bangsa ini, maka akarnya, bahan bakarnya adalah kebinekaan. Kebayangkan kalau misalnya negeri ini tidak punya kebinekaan yang tidak punya kebudayaan yang bineka, maka dieksplorasi sekali dua ya sudah selesai, sudah habis. Nah, tapi kita punya energi kebudayaan yang senantiasa terbarukan itu, coba kita lihat misalnya dari sisi bahasa daerah saja. Dari sisi 17.000 kepulauan lebih kita ini ada 700 lebih akar bahasa daerah. Nah, kalau kita misalnya bicara soal Jawa Timur misalnya, ngomong dari kulinernya saja, itu sudah mulai dari ujung ke ujung sudah beda misalnya. Nah, misalnya tentang rujak saja, rujak di Banyuwangi, rujak di Surabaya, rujak di Madura berbeda. Belum soto misalnya, belum sate misalnya, sate di Ponorogo, sate di Bluro, sate di Malang, sate di Madura berbeda. Itu dari sisi kuliner. Batik misalnya, Madura punya batik sendiri, Surur Gringsing batik Mojopahitan ada sendiri, Banyuwangi ada sendiri, Mojokerto ada sendiri, Probolinggo ada sendiri. Itu kan salah satu miniatur dari kebinekaan dan kedaulatan kita sebagai sebuah bangsa. Sehingga ngomong tentang jangka kebudayaan itu adalah ngomong tentang bicara tentang memperkuat kedaulatan kebinekaan kita sebagai sebuah bangsa. Kemudian rentetannya ketika kita sudah berdaulat secara kebudayaan di dalam akar kebinekaan itu, maka giliran berikutnya adalah kita berdaulat di sisi pangan, berdaulat di sisi energi. Nah, mungkin orang berpikir loh, apa hubungannya kebudayaan dengan energi dan pangan? Itu perihal yang tidak bisa dilepaskan. Karena kebudayaan itu jadi ibarat bangsa itu sebuah mobil ya. Maka kebudayaan itu rodanya yang akan menggerakkan bangsa ini mau mengarah kemana, sehingga persoalan energi, persoalan pangan,
kita juga perlu memperoleh kedaulatan lah dengan akar kebinekaan. Nah, untuk itulah jangka kebudayaan itu digagas. Ya. Gitu. Jangka kebudayaan, konektivitas dari faktor-faktor kebinekaan yang menjadi penguat. Sebenarnya jangka kebudayaan yang ditawarkan Dewan Kesenian itu ruhnya ada di bagian yang mana? Ruhnya ada di bagian skala waktu dan spiritnya. Nah, skala waktu misalnya, kan ada rancangan Indonesia Emas ya, 2045. Itu dari skala waktu. Nah, dari sisi spiritnya, itu adalah merupakan bingkai untuk pelahiran kembali. Pelahiran kembali. Jadi akar kebudayaan Nusantara dulu ada Sriwijaya, dulu ada Majapahit. Saya kira zaman nanti akan membuktikan bahwa sejarah itu sebenarnya perulangan dengan bungkus-bungkus baru. Jadi seperti kita berbincang kali ini misalnya. Bisa jadi sekian abad yang lalu peristiwa ini sudah pernah terjadi. Hanya di dalam versi dan di dalam skema yang berbeda. Jadi ketika ngomong jangka kebudayaan itu tidak hanya bermakna materialis, tapi juga bermakna spiritualis. Nah, kenapa begitu? Sebab tidak bisa kita ngomong hidup itu hanya satu sisi. Jadi hidup itu dibilang hidup karena ada mati. Nah, kelihatan itu dibilang terlihat karena ada yang tidak kelihatan. Siang itu disebut siang karena ada malam. Jadi itu gandeng terus. Materi itu ada karena ada yang imaterial. Makanya itu jangka kebudayaan itu adalah perihal materi sekaligus perihal spiritual. Mas Eng, mic-nya bisa dipakai. Dari teater mungkin ada hal yang lebih tajam untuk mempertegas seperti yang disampaikan oleh Bapak Dr. Krisman Hadi, bahwa nilai yang terkandung dalam semua wacana saat ini adalah sebuah perputaran saja, pengulangan, kelahiran kembali. Ada kesadaran bagaimana manusia kok harus terpaksa atau dipaksa harus betul-betul kembali kepada energi terbarukan itu. Apakah kesadaran dari manusia, dari kebudayaan yang terpapar dengan pendidikan gaya asing, teologi gaya asing, ilmu pengetahuan gaya asing, dan mungkin peradaban gaya asing. Nah, kita sadar ini lebih enak balik nang kebudayaannya awak dewi, ben awak dewi tidak menjadi alat eksplor dari kekuatan-kekuatan asing. Nah, dalam teater itu sendiri, apa yang menjadi tawaran setelah tumbuh bersama lalu menjadi abnormal? Apakah ini adalah resolusi dari kebudayaan itu untuk menyampaikan jangka kebudayaan adalah sifat memanusiakan manusia yang adil dan beradab? Monggo. Berat sekali. Mungkin pada tukang nulis ya. Monggo pada pinter omong Joko makan ya Toren. Ya, kalau saya sebenarnya melihat pertama mungkin yang perlu, Teater ini ya. iya, Teater ya. pertama yang perlu digarisbawahi misalnya ditandai itu bahwa pertama bahwa tujuan dari kebudayaan itu adalah menemukan kembali manusia. Ya. Nah, itu kata kunci. Menemukan kembali manusia. Keren. Ya, artinya manusia dan kemanusiaannya. Ya. Itu Jadi hilang manusia jadi. hilang. Ya. Hari ini kalau katanya para pengamat sosial dan lain-lain, kita sedang mengalami fase alienasi. Yang senyatanya gitu loh. Kalau dulu mungkin masih asumsi karena bentuknya pikiran-pikiran, tapi hari ini maka kebudayaan, maka hari ini kita benar-benar kehilangan manusia itu gitu. Baik dia hanya sebagai konsep atau dia sebagai satu entitas yang seharusnya menjadi akar dari segala hal. Karena mau tidak mau kunci manusia adalah kunci. Sama seperti kalau di teater mungkin aktor itu adalah kunci gitu misalnya. Dan manusia sebagai aktor di dalam kehidupan saya pikir memegang banyak hal itu. Maka kata kunci melanjutkan apa yang sudah disampaikan oleh Pak Krisman tadi soal
kembali kepada akar, menemukan kebinekaan dan seterusnya itu sebenarnya ya itu tadi mengembalikan kembali manusia sebagai aktor kunci di dalam menemukan kembali kemanusiaannya. Sehingga dengan menemukan kemanusiaannya maka kosmos itu akan bekerja, panggung itu akan hidup. Dia akan bekerja baik sebagai artistik dan estetik. Oke. Menarik omongannya Mas Eek. Di mana letak hilangnya yang tadi dikatakan menemukan kembali kemanusiaan? Apa yang menyebabkan saat ini kita hadir dan sadar untuk kembali ke situ, atau ada sesuatu apa yang menciptakan mereka menjadi hilang? Ini penting karena ini bukan tawaran, tapi Dewan Kesenian menegaskan kepada seluruh bangsa Indonesia dan mungkin dunia untuk kembali ke akar. Nek nggak kembali ke akar kan nggak bagus kalau hanya keranting. Iya, ini berat banget ini. Ini belum ada ini di belahan dunia lain yang berdiskusi semacam ini. Nah itu Dewan Kesenian ini memang bukan kumpulan orang yang tidak punya dasar, tapi ini orang-orang seluruh Indonesia biar tahu di sini memang produknya begini, tapi kita ingin coba merumuskan. Nah, silakan Pak. Ya justru kan kegagalan kebudayaan kita justru ketika rasionalitas itu ditemukan. Oke. Ya, ketika rasionalitas ditemukan, maka kemudian manusia mengambil alih, justru manusia melahirkan musuhnya sendiri. Apa yang disebut dengan teknologi, apa yang disebut dengan globalisasi, dengan arus komunikasi dan lain-lain. Yang pada ujungnya ternyata membuat kita justru berjarak bahkan dengan dirinya sendiri gitu. Oke. Tidak hanya dengan orang lain. Ini hakikatnya. Minal jinnati wan nas. Jadi manusia yang kumpul sama jin karena dia menciptakan, akhirnya kumpul dengan rasul. Terus. Ya justru karena itu maka penting menemukan kembali letak aktor atau posisi manusia di dalam kemanusiaan itu gitu. Maka misalnya hari ini ya isu lingkungan misalnya, hari ini ada isu pangan, hari ini ada isu macam-macam kan, ada isu yang kalau dulu global warming, sekarang misalnya krisis pangan, itu kan sebenarnya kan satu hal yang disebabkan oleh tadi bergesernya letak makna aktor kemanusiaan di dalam panggung kemanusiaan itu. Oke. Tahan dulu Pak, ini dalam sebenarnya. Pak Sony, dari sudut pandang tari. Tari tadi malam saya melihat ada tawaran visual dengan menggunakan teknologi ya, dengan lighting. Ini sebenarnya belum menunjukkan ini nih. Belum ya? Karena belum, ini kan segmen 1 15 menit. Pak Sony, ini ada tawaran topeng Panji yang dikurung. Ada bahwa kita tidak boleh terkurung, kita harus explore. Panji tidak hanya sekedar topeng. Panji dalam Jawa papan ingsun, nur ingsun, jumeneng ingsun. Jadi po iku papan ingsun, no iku nur ingsun, jo iku jumeneng ingsun. Jadi hanya sifat dari topeng tapi menunjukkan kita ini manusia yang bertopeng. Cak jane iki ono sing jumeneng nang papan ingsun, yaiku Nurullah lan Nur Muhammad. Menarik tadi malam disampaikan itu. Nah, menurut Pak Sony, kayaknya banyak yang belum tergali pemaknaan dari simbol tari-tari itu dan orang tidak banyak paham. Jadi mulai dari Pasuruan, Malang sampai ke mana yang satunya itu dari Tulungagung. Pitulung Kang Moho Agung, Malang madep mantep marang lilah lan iso. Ini kayaknya telepon dari mana ini? Ya kita akan siaran. Ya. Oh ya. Masih podcast? Masih podcast. Wapres ini. Masih wawancara. Atau dilempar dulu? Oh enggak, kalau dilempar nanti batunya tidak ada. Oh gitu. Ada yang jawab. Maaf, masih wawancara. Iya, karena keren ini. Pak Sony ini kan fokus tadi malam apa yang sebenarnya tawarannya kayaknya dalam tapi tidak terbacakan. Sebenarnya itu ada hijau energi yang terbarukan dan macam-macam. Monggo Pak. Sebenarnya itu adalah semua itu yang kita sajikan itu terkait dengan perkembangan peradaban manusia. Di mana ingin mengungkap dan ingin menyampaikan apa sih sebenarnya tentang esensi kehidupan orang-orang Indonesia kita, kehidupan kita, lalu kemudian yang mengarah kepada sebuah nilai karakteristik.
Terus kemudian budaya itu sendiri adalah merupakan satu simbol kebangsaan kita. Oleh karena itu, upaya bagaimana menjaga, melestarikan serta mengembangkan nilai-nilai budaya yang merupakan yang diwariskan oleh para leluhur kita itu sedang kita ungkap dan sedang kita upayakan kembali agar anak generasi kita itu paham akan nilai-nilai itu, sehingga mereka tidak akan mudah tergerus oleh perkembangan teknologi yang setiap detik itu berkembang. Perkembangan teknologi itu sendiri bagian dari perkembangan peradaban itu sifatnya global. Oleh karena itu, ketika sebuah generasi itu terpengaruh oleh perkembangan teknologi itu sendiri, maka secara kepribadiannya juga akan terpengaruh. Oleh karena itu, kita mencoba untuk menyampaikan seperti yang disajikan tadi malam itu adalah sebuah nilai simbol-simbol karakter yang harus dipahami dan harus dimiliki oleh para generasi. Tadi malam ada tawaran dari Tulungagung, reog kendang. Bagaimana reog kendang menjadi akad? Iya. Atau akad tawaran pernikahan kepada Kanjeng Ratu Kili Suci Songgolangit. Ini bukan sesuatu sekarang aja mahar, alat sholat dan alat sekolah. Sangat murah sekali pernikahan. Nah, tapi kok dulu sudah ada sebuah peristiwa yang sangat kolosal. Betul. Sakral banget itu menawar atau mempersunting seorang perempuan. Apa sebenarnya yang di situ? Apakah kalau kita lihat memang kalau tidak ada perempuan maka tidak ada kehidupan. Maka kita tidak boleh jahat kepada perempuan karena kita dilahirkan dari perempuan. Nah, kesadaran itu muncul tadi malam, tapi tidak begitu jelas naratifnya untuk disampaikan kepada publik bahwa Dewan Kesenian Jawa Timur itu tegas memberikan penjelasan kepada publik Indonesia dan dunia bahwa kembali kepada yang sangat esensi yang disampaikan Mas Eeng, bagaimana kalau di dalam Islam qul a'udzu birabbin nas sebagai akhir menjadi Al-Fatihah yang paling depan. Maka sebenarnya orang yang adil dan beradab itu ditunjukkan tadi malam. Iya. Jadi tadi malam itu sebenarnya ditunjukkan atau dipersembahkannya untuk para generasi agar mereka berpikir bahwa satu nilai tradisi yang merupakan leluhur dari warisan leluhur kita itu harus kita miliki sepanjang masa. Lalu kemudian memang tujuan karya itu memang semacam nilai pembaruan yang dimana di situ ada nilai abstrak yang dikemas sedemikian rupa agar para generasi muda tetap mencintai nilai-nilai tradisi. Oke. Saudara-saudara pemirsa budaya, Dewan Kesenian Jawa Timur akan lanjut lagi segmen ini mempertajam pandangan-pandangan budayawan yang tadi malam Jatimart Forum memulai. Jangan pindah channel, jangan kemana-mana, tetap di channel Dewan Kesenian Jawa Timur.